Halo, kembali lagi di channelnya Smart Hill Camp. Kali ini kami akan ceritakan tentang legenda terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu dari kisah Sangkuriang dan dari cerita rakyat yang melegenda. Diceritakan pada zaman dahulu, hiduplah seorang mama bernama Dayang Sumbi yang tinggal bersama anaknya bernama Sangkuriang. Keduanya tinggal di sebuah desa bersama dengan seekor anjing kesayangan mereka yaitu Tumang. Sebelum hidup berdua bersama anaknya, Dayang Sumbi menikah dengan titisan dewa yang telah dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka hidup bertiga bersama suami Dayang Sumbi dan papa dari Sangkuriang yang berubah menjadi anjing kutukan tadi. Setelah melewati masa bersama anaknya, Sangkuriang pun tumbuh menjadi pemuda dengan paras memesona serta tubuh yang gagah dan kuat. Sangkuriang tumbuh menjadi anak pemberani yang senang berburu, ia pun selalu ditemani si Tumang yang merupakan titisan anjing dari papa kandungnya sendiri. Murka Dayang Sumbi karena ulah Sangkuriang. Pada suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk mencarikannya kijang karena sang mama menghendaki memakan hati kijang saat itu. Sangkuriang dengan ditemani si Tumang berburu ke hutan untuk mendapatkan kijang sesuai keinginan Dayang Sumbi. Saat di hutan, Sangkuriang melihat seekor kijang tengah merumput di balik semak belukar. Sangkuriang pun memerintahkan Tumang untuk mengejar kijang tersebut. Namun ada hal aneh yang terjadi pada anjing piaranya itu, si Tumang yang biasanya penurut kini menolak perintah Sangkuriang untuk mengejar kijang tadi. Sangkuriang pun marah dan mengatakan, "Jika engkau tetap tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu." Ancaman tersebut tidak dipedulikan si Tumang yang membuat Sangkuriang semakin kesal dan marah. Sangkuriang pun akhirnya membunuh Tumang dan mengambil hati anjing itu untuk diberikan kepada Dayang Sumbi sebagai pengganti anjing kijang yang tak berhasil ia dapatkan. Tanpa disadari Dayang Sumbi, ternyata hati yang diberikan anaknya adalah hati suaminya yang telah dibunuh oleh anak mereka sendiri. Dayang Sumbi baru mengetahui setelah memasak dan memakan hati itu. Betapa murkanya Dayang Sumbi ketika mengetahui bahwa hati si Tumanglah yang diberikan Sangkuriang padanya. Dayang Sumbi kemudian meraih gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan memukul kepala Sangkuriang sambil mengatakan yang sesungguhnya, "Tumang itu papamu, Sangkuriang." Mendapat perlakuan dari Dayang Sumbi seperti itu, Sangkuriang pun marah dan sakit hati. Ia tak rela mamanya begitu padanya. Sangkuriang berpikir bahwa Dayang Sumbi lebih menyayangi si Tumang dibandingkan dirinya. Maka tanpa berpamitan, Sangkuriang pun pergi mengembara ke arah timur. Setelah kepergian Sangkuriang, Dayang Sumbi mengaku menyesal atas perbuatannya kepada anaknya sendiri. Ia pun memohon ampun kepada para dewa atas kesalahannya tersebut. Mendengar permohonan Dayang Sumbi, mereka menerima permintaan maaf itu dan mengaruniakan kecantikan abadi kepada Dayang Sumbi. Di lain sisi, Sangkuriang yang terus mengembara tanpa tujuan pasti, kini tumbuh menjadi lelaki dewasa yang memiliki paras dan tubuh yang dapat memikat banyak perempuan. Tanpa sadar, setelah bertahun lamanya mengembara ia kembali ke tempat di mana dulu dilahirkan. Sangkuriang berhenti ke salah satu pondok guna meminta air minum kepada pemilik pondok tersebut. Tanpa disadari, ia terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi yang abadi. Ia tak mengetahui bahwa perempuan berparas menawan yang ia temui itu adalah mama kandungnya sendiri. Begitupun yang terjadi pada Dayang Sumbi, melihat sosok lelaki gagah nan sakti di hadapannya, ia tak menyadari bahwa lelaki tersebut adalah Sangkuriang anaknya sendiri. Dari situlah tumbuh rasa simpati dan cinta, sampai akhirnya mereka merencanakan pernikahan. Dayang Sumbi terkejut mengetahui lelaki yang akan menikahinya adalah anaknya sendiri. Sebelum melangsungkan pernikahan, Sangkuriang yang mengganti namanya dengan Jaka ini berniat untuk berburu ke hutan. Dayang Sumbi pun membantu Jaka calon suaminya itu untuk mengenakan penutup kepala. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi saat melihat luka di kepala calon suaminya itu. Luka tersebut mengingatkannya pada anak laki-lakinya yang telah meninggalkannya dulu. Ia sangat yakin bahwa lelaki gagah yang akan menikahinya ini adalah Sangkuriang anaknya. Melihat bekas luka tadi, Dayang Sumbi kemudian menceritakan pada lelaki tersebut bahwa dirinya adalah Dayang Sumbi, orang tua kandung dari Sangkuriang yang telah bertahun-tahun lamanya menghilang. Namun, Sangkuriang yang telah dibutakan oleh hawa nafsu tidak memperdulikan penjelasan Dayang Sumbi dan tetap bersikukuh menikahinya. Dayang Sumbi mengajukan permintaan ketika dilamar Sangkuriang, ini adalah syarat. Apa itu syarat?
Syarat adalah janji. Menurut KBBI, syarat diajukan sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi. Begitu pula syarat yang diberikan kepada sang Kuryang, harus ditepati terlebih dulu baru kemudian Dayang Sumbi bersedia mengabulkan keinginannya. Sang Kuryang yang bertekad tetap ingin menikahi Dayang Sumbi, kemudian melamar perempuan itu untuk dinikahinya. Untuk menghentikan pernikahan itu, Dayang Sumbi pun memberikan sebuah permintaan sebagai syarat untuk menerima lamaran dari sang Kuryang. Dayang Sumbi mengajukan permintaan yang sangat berat, yaitu meminta sang Kuryang membuat bendungan pada Sungai Citarum dan di dalam danau tersebut terdapat perahu besar. Namun, yang membuat permintaan itu berat adalah karena perkataan Dayang Sumbi, "Sebelum fajar terbit, kedua permintaanku itu harus telah selesai engkau kerjakan." Tanpa ragu, sang Kuryang menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi. "Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu." Sang Kuryang pun memulai aksinya untuk membuat perahu dengan menebang pohon besar. Sementara cabang dan ranting pohon yang dibutuhkan ditumpuk sampai suatu hari menjemlah menjadi gunung burangrang. Perahu besar pun berhasil dibuat sang Kuryang. Setelahnya, lelaki gagah nan sakti itu memanggil para makhluk halus untuk membantunya membendung aliran Sungai Citarum yang deras untuk dibuat sebuah danau sesuai permintaan Dayang Sumbi. Semua yang dilakukan sang Kuryang kemudian membuat Dayang Sumbi merasa cemas karena pekerjaannya sebentar lagi selesai sebelum berganti hari. Dayang Sumbi pun mencari cara untuk menggagalkan rencana pernikahan dengan anak kandungnya sendiri dengan memohon pertolongan para dewa. Setelah berdoa, Dayang Sumbi mendapat petunjuk untuk menebarkan buhrarang, kain putih hasil tenunan. Setelah itu Dayang Sumbi berkeliling dan memaksa ayam jantan berkokok di saat waktu masih malam. Mendengar suara ayam sudah bersuara, para jin yang membantu pekerjaan sang Kuryang pun sangat ketakutan ketika mengetahui bahwa fajar telah tiba. Mereka kemudian menghilang ke segala penjuru dan meninggalkan sang Kuryang dengan pekerjaannya yang belum selesai. Sang Kuryang murka merasa dicurangi. Tentu saja hal ini membuat sang Kuryang marah besar karena merasa dicurangi oleh calon istrinya sendiri. Sang Kuryang meyakini bahwa fajar sesungguhnya belum tiba dan masih ada waktu untuk ia menyelesaikan danau tersebut. Sang Kuryang lantas murka dengan menjebol bendungan di Sanghyang Tikoro. Kemudian aliran Sungai Citarum dilemparkannya ke arah timur hingga menjelma menjadi Gunung Manglayang. Air yang semula memenuhi danau tersebut pun surut. Sang Kuryang kemudian dengan kekuatan saktinya menendang perahu yang tadi ia buat hingga jauh dan jatuh terlungkup sampai menjelma menjadi sebuah gunung yang kemudian disebut Gunung Tangkuban Perahu. Masih dalam hawa amarah yang besar, sang Kuryang yang mengetahui ini semua adalah siasat Dayang Sumbi untuk menggagalkan pernikahan dengannya. Kemarahan yang terus meluap itu kemudian membuat sang Kuryang mengejar Dayang Sumbi yang merasa ketakutan hingga menghilang di sebuah bukit. Selain perahu yang menjelma menjadi Gunung Tangkuban Perahu, bukit yang menjadi tempat menghilangnya Dayang Sumbi pun ikut menjelma menjadi Gunung Putri. Sedangkan sang Kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya ikut menghilang ke alam gaib. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita sang Kuryang dan Gunung Tangkuban Perahu. Dari cerita sang Kuryang dan legenda Gunung Tangkuban Perahu yang disampaikan, terdapat pesan moral yang bisa dipelajari dari legenda asal-muasal Gunung Tangkuban Perahu ini. Cerita ini mengajarkan bahwa sikap kejujuran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di kemudian hari. Sementara perbuatan curang justru akan merugikan diri sendiri dan mendatangkan musibah bagi diri sendiri ataupun orang lain. Tak hanya itu, cerita ini juga mengajarkan kepada anak sejak dini tentang norma sosial yang ada di masyarakat untuk tidak jatuh cinta dan menikah dengan orang tua kandungnya sendiri.